Anggawan, Tiara, Ismail, hadir semua ya? Ya, Bu. Lalu kita membahas mengenai apa? Materi Hindu Buddha hari ini ya, bukan kemarin ya. Ada yang ingat kemarin? Masa Islam, Bu. Ya, benar, masa Islam. Kemarin kami sudah membahas mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ada yang sudah membaca materi mengenai materi hari ini? Jadi, agama Hindu Buddha awalnya berkembang di India. Kemudian, agama Hindu Buddha ini menyebar ke berbagai belahan dunia, salah satunya masuk ke Indonesia. Yang dimana perkembangannya sangat mudah diterima oleh rakyat Nusantara atau Indonesia karena hampir mirip dengan dengan kebudayaan mereka di sini. Jadi bisa menggabungkan dua budaya mengenai budaya Nusantara dan budaya India. Agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan karena Indonesia kan negara yang strategis dan Indonesia itu dilalui oleh jalur perdagangan sehingga memudahkan bagi negara India untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Selanjutnya mengenai teori-teori masuknya agama Hindu Buddha ada 5, yaitu ada 5 ya. Yang pertama itu ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Leeuwen yang berpendapat bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum Brahmana yang berhak untuk mempelajari dan mengerti isi dari kitab suci agama Hindu, yaitu kitab suci Weda. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria yaitu teori yang kedua yang menyatakan bahwa agama Hindu dibawa oleh golongan prajurit yang mendirikan kerajaan Hindu di Nusantara. Yang ketiga yaitu teori Waisya. Ada yang bisa menjelaskan mengenai teori Waisya? Tina? Ya, Bu. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Pro yang berpendapat bahwa agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari India. Agama tersebut bisa disebarkan dengan cara pernikahan, hubungan dagang atau interaksi dengan penduduk setempat saat pedagang dari India bermukim untuk sementara di Nusantara. Teori ini diperkuat dengan keberadaan kampung keling, yaitu perkampungan para pedagang India di Indonesia. Tunggu ya, jadi teori yang ketiga Waisya itu disebarkan oleh negara India melalui jalur perdagangan. Nah, yang keempat yaitu teori Sudra. Teori ini masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkas-kas
Sudra. Golongan orang yang berkasta Sudra yaitu para pekerja buruh kasar. Yang terakhir yaitu teori arus balik. Teori ini dicetuskan oleh Bosch. Masyarakat Indonesia memiliki peranan yang penting dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha. Akibat interaksi orang-orang India, masyarakat pribumi kemudian belajar agama Hindu di tempat-tempat yang disebut Sangha. Setelah belajar mengenai bahasa Sanskerta, kitab suci, sastra, budaya tulis, pendidikan lokal, kemudian agama Hindu Buddha, India, itu 5 teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya yaitu jalur masuk. Mengenai jalur masuk, untuk jalur masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara Indonesia itu ada 2, yaitu jalur laut dan jalur laut dan darat. Jalur laut. Penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia melalui jalur laut dilakukan dengan mengikuti rombongan kapal yang biasa beraktivitas pada jalur India dan Cina. Rute pelayaran dimulai dari India menuju Myanmar, Thailand, Semenanjung Malai, dan berakhir di Indonesia. Kemudian mengenai jalur darat, yaitu penyebaran pengaruh Hindu Buddha di Indonesia melalui jalur darat mengikuti para pedagang lewat jalur sutra, yakni pembentangan dari India Utara menuju Bangladesh, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malai, kemudian ke Indonesia. Jadi kan ini teori mengenai masuknya Hindu di Nusantara. Sekarang kita ke teori mengenai masuknya Buddha. Masuknya agama Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi melalui jalur perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang terbilang strategis, khususnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Diduga agama Buddha pertama kali dibawa oleh seorang yang berasal dari Cina, yaitu Fa Hien. Agama Buddha pertama kali berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke negara-negara di belahan dunia dan masuk ke Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh posisi Indonesia tadi ya, yang terbilang strategis dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Sedangkan kerajaan Buddha pertama yang berkembang di Indonesia adalah kerajaan, ada yang tahu? Jadi kerajaan pertama itu yaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini bercorak Hindu Buddha yang berdiri di Sumatera, di Pulau Sumatera sejak abad ke-7. Pada masa itu kerajaan Sriwijaya sempat menjadi salah satu pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara.
perkembangan kerajaan Majapahit. Materi selanjutnya ya, yaitu kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dan bercorak Buddha yang berdiri di Indonesia sekitar 1293 hingga 1500-an. Majapahit mencapai kejayaan pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk yang berkuasa sejak 1350 hingga 1389. Pada masa kerajaan Majapahit ada dua kitab yang mengisahkan tentang ajaran Budaisme Mahayana, yaitu Sangyang Kahayangan, Mataram Yana, dan Sangyang Kamahayanika. Selain itu, puncaknya di mana aliran Hindu Siwa, Hindu Wisnu, Hindu Buddha dapat hidup berdampingan. Ketiga, dipandang memiliki nilai yang sama yang disebut sebagai harihara, yakni setengah Siwa dan setengah Wisnu. Akan tetapi, setelah masa pemerintahan Majapahit berakhir, agama Buddha juga berangsur-angsur tergeser kedudukannya. Kemudian sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu periode abad ke-20. Pada abad ke-20 muncul nama-nama pengembang agama Hindu Buddha di tanah air, seperti biksu dari Ceylon, sekarang disebut sebagai Sri Lanka, yang bernama Narada Mahareta. Pada tahun 1934, Reta berkunjung ke Hindia Belanda sebagai biksu Prevada pertama yang datang untuk mengajarkan agama Buddha. Sejak Prevada datang, minat masyarakat untuk mempelajari agama Buddha kembali meningkat. Semangat mereka kian berkembang ketika munculnya biksu dari Indonesia bernama Asin Jiharakre. Sejak saat itu, perkembangan agama Buddha di Indonesia kembali meningkat. Nah, materinya untuk minggu ini sudah selesai, teori Hindu Buddha, jalur masuknya Hindu Buddha. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Lisna. Saya akan bertanya bagaimana pengaruh Hindu Buddha pada sistem agama. Pengaruh Hindu Buddha pada sistem agama. Pengaruh kebudayaan Hindu Buddha dalam bidang agama adalah mengubah sistem kepercayaan masyarakat Indonesia. Sebelum ajaran agama Hindu Buddha masuk ke Indonesia, negara Indonesia hanya mengenal sistem kepercayaan dinamisme dan animisme. Masyarakat Indonesia hanya meyakini pemujaan terhadap roh nenek moyang. Pemujaan roh nenek moyang dapat dibagi dalam dua kepercayaan, yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Bisa diingat ya. Dari materi Ibu pada pagi hari ini, ada yang bisa mengingat-ingat atau menjelaskan kembali? Ya,